Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian berpotensi memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Pemirsa, pagar laut misterius yang berdiri di kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan para nelayan. Pagar bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30 km di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencahariannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil. Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya, sekitar 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya. Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya gara-gara itu kan.
ya dampaknya itu dan dampak kecil. Nelayan berharap kondisi laut dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar para nelayan kecil tidak kesulitan saat hendak melaut untuk mencari ikan. Diharapkan pemerintah turun tangan untuk menyelidiki adanya kasus pemagaran bambu misterius yang didirikan di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. WALHI menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami aku yakin bisa membantu. Misalnya minta ke WALHI resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta Kementerian Kelautan Perikanan menyelesaikan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar bambu itu udah dapat informasinya belum sih Pak? Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja, kita cek dulu supaya Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang tadi. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019 hingga 2024. Artinya tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Nama pribadi keluarga Bung Karno, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-52 PDIP, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak?
Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas pidato Megawati Soekarno Putri di peringatan hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan hari ini, kami akan membahasnya bersama analis politik, Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bung Pangi. Malam, Bung Pangi. Apa bisa mendengar suara kami dengan jelas? Selamat malam ya. Baik. Bung Pangi, apa tanggapan Anda melihat Ibu Mega tadi berpidato politik dan juga berterima kasih kepada Prabowo hari ini? Iya, tentu pertama tentu angin segar bagi kebahagiaan tersendiri bagi Ibu Mega sebagai ketua umum partai ketika ada top MPR dicabut. Bagaimana komitmen pemerintah untuk membersihkan nama Presiden Soekarno dari keterlibatan G30 SPKI dan seterusnya. Yang kedua juga dalam pidato itu Ibu Mega kan menyampaikan bahwa orang kira kita ini sama Pak Prabowo, saya dengan Pak Prabowo itu musuhan. Padahal enggak gitu. Jadi itu juga menjadi makin membuat suasana makin teduh, makin tenang, dan sebelumnya mungkin ada gelombang-gelombang yang kemudian ada pemecah gelombangnya, ada keteduhan dua tokoh ini yang kemudian mereka juga punya komitmen yang sama untuk membangun bangsa dan negara meskipun memang posisi yang berbeda. Meskipun ada sindiran Ibu Mega, kalau siapapun ketua umumnya, kalau misalnya anak buahnya atau bawahannya dibuat seperti itu, tentu sebagai ketua umum siapapun pasti akan marah. Nah itu juga mungkin terkait dengan spill pada soal Sekjen Hasto, kemudian pemanggilan Ahok, kemudian pemanggilan Menteri Menkumham Yasona Lauli dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian. Di satu sisi saya lihat mencermati Ibu Mega sangat terharu sampai ada yang nangis ya, bahwa mungkin itu adalah nuansa kebatinan beliau, bahwa beliau sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah termasuk MPR dalam konteks ini yang kemudian mencabut tap MPR tersebut, sehingga tuduhan yang selama ini terhadap nama baik Presiden Soekarno itu bisa dipulihkan kembali. Kemudian itu menjadi catatan penting dalam pidato tersebut, meskipun banyak hal yang beliau sindir ya soal kenapa hanya Hasto saja yang dikejar-kejar, sementara banyak juga yang sudah tersangka tapi sekarang udah malah didiamkan, dan banyak konteksnya konteks pemberantasan korupsi saya lihat. Baik, berarti tadi kan juga Bung Pangi menyampaikan bahwa ucapan terima kasih Ibu Mega terhadap Pak Prabowo sendiri ini sebagai angin segar dalam perpolitikan Indonesia. Apakah ini menegaskan kalau hubungan Ibu Mega dengan Prabowo ini tetap baik-baik saja begitu, Bung? Nampaknya begitu. Memang hubungan secara panggung depan, panggung belakangnya Bu Mega dengan Pak Prabowo hampir tidak ada persoalan serius, tidak menyimpan masalah, dan semua mereka juga saling memahami konteks sekarang. Nah, mungkin konteksnya beda ya. Hubungan misalnya Ibu Mega dengan Pak Jokowi tentu itu bisa diterjemahkan dalam konteks hubungan yang bulan madu yang sudah selesai, terutama dalam konteks pemecatan mantan Presiden Jokowi sebagai kader PDIP dan keluarganya. Sejak itulah hubungan makin panas ya. Bahkan kemudian Hasto setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi banyak kemudian santer pembicaraan publik, banyak hal yang terkait dengan dua hal. Penegakan hukum, ini ada aroma-aroma amis terkait dengan setelah Pak Jokowi dipecat, kemudian Hasto sebagai sekjen PDIP langsung dipecat misalnya. Ada juga yang mengatakan, oh ini murni penegakan hukum, tidak ada aroma-aroma politisnya, tidak ada aroma-aroma intensitas kekuasaan, tetapi murni dalam konteks penegakan hukum. Jadi ini yang dalam konteks ini nampaknya Ibu Mega memperlihatkan bagaimana pembelaan all out habis untuk terhadap semua anak buahnya gitu yang digituin, dan mereka sepertinya Ibu Mega belum ikhlas, belum terima sampai sejauh ini. Makanya PDIP seperti di satu sisi gembira, bahagia Presiden Soekarno kemudian mendapat tap MPR tersebut, kemudian memulihkan nama Presiden Soekarno terkait tuduhan keterlibatan G30 SPKI, tapi pada saat yang sama juga ada maksudnya prihatin dan kondisi PDIP tidak baik-baik saja dalam konteks ini menjadi bulan-bulanan belakangan. Baik. Soalannya mungkin karena
persoalan yang selama ini tidak lagi di barisan pemerintah yang sebelumnya menjadi bagian dari partai kekuasaan gitu, the ruling party. Baik, Bung Pangi, apakah hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa Megawati dan juga Prabowo ini akan melakukan pertemuan, di mana ini kan sebelumnya juga sempat ada wacana, tapi sampai sekarang malah belum juga terlaksana begitu, Bung? Ya, sebenarnya memang banyak yang menginginkan pertemuan itu kan sebelum pembentukan kabinet pada waktu itu, makan nasi goreng. Ada juga mengatakan pertemuan itu tidak akan terjadi karena ada yang tidak menginginkan. Prabowo dengan Ibu Mega itu kan adalah pertemuan persatuan, pertemuan untuk membuat kondisi peta politik kita makin teduh. Dan saya melihat bahwa saya justru mendukung bahwa pertemuan itu terjadi. Tetapi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak kemudian rintangan, banyak kemudian tantangan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu. Baik secara tidak langsung, baik kita rasakan maupun kita tidak rasakan. Dan itu tidak mudah pertemuan dua tokoh bangsa. Dan itu menjadi penting simbol persatuan sebenarnya, simbol keteduhan, simbol politik kebangsaan kita, bahwa Prabowo dengan Ibu Mega itu adalah sebenarnya sahabat yang sudah lama, hubungan mereka baik-baik saja, tidak seperti yang dituduhkan, seperti apa yang disampaikan Ibu Mega selama ini. Gitu. Baik, Bung Pangi, mungkin terakhir tadi dalam pidato politiknya Ibu Megawati sempat menyebut bahwa akan ada yang menggantikan dirinya sebagai ketua umum. Mungkin bisa dianalisa maksud dari Bu Mega itu apa dan juga mungkin siapa yang akan menjadi pengganti dari Bu Mega sendiri? Ya sebenarnya Bu Mega kalau mau setahu saya ya nanti boleh dikoreksi, ingin berhenti sebagai ketua umum kan sudah lama sebetulnya. Tetapi beliau juga sadar, oh ini kok ada orang yang menggerakkan, ada yang take over, oh saya nggak ogah, saya nggak jadi mau mundur gitu. Jadi ada yang kemudian mendesain, men-setting, ingin mengambil alih partainya, itu dia tidak mau tentunya. Nah memang di faksi PDIP ini kan banyak, ada faksinya Mbak Puan dengan faksinya Bambang Pacul, itu faksi misalnya lebih harmonis, lebih mendukung pemerintah, kemudian tidak terjadi kritik-kritik keras dan mereka lebih soft terhadap kebijakan-kebijakan. Ada juga faksi seperti Hasto misalnya ya, ada Prananda dan seterusnya dianggap yang lebih keras, kritiknya tajam, tidak ada abu-abu dalam politiknya, selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ada juga yang kemudian dalam dua konteks ini, ada kemudian nanti edisi ketua umum sekjennya adalah ada yang di operasi politik. Dan itu sesuai dengan selera-selera orang yang hari ini membuat PDIP tidak baik-baik saja. Jadi bulan-bulanan gitu. Jadi seperti tuduhan bahwa KPK itu edisinya Pak Jokowi. Jadi itu yang dikhawatirkan, ada kekhawatiran Ibu Mega kalau itu tidak alamiah, di take over, didesain, disetting untuk mengendalikan, mengambil alih PDIP. Kemudian itu yang dikhawatirkan, diantisipasi sebenarnya. Sebenarnya itu adalah alarm bagi Ibu Mega mengingatkan untuk partai tetap waspada, untuk ambil ancang-ancang dalam satu barisan, karena ada keinginan untuk menggembosi, untuk mendesain, mengambil alih, take over partai. Atau jalan tengahnya adalah ketua umum tidak akan bisa diganggu karena pemilik sahamnya adalah Ibu Mega, tapi sekjennya bisa nanti disusupi sesuai dengan selera keinginan kelompok-kelompok golongan yang ingin menginginkan PDIP tidak lagi seperti kondisi konteks posisi sekarang gitu. Baik, Bung Pangi. Terima kasih banyak Bung Pangi sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Bung, salam sehat selalu. Salam sehat. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri menuding Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada kerjaan lain karena terus menuding Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidatonya di HUT PDIP siang tadi. KPK, aku baru pikir apa kuyung. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak
Tidak. Udah. Video panjang. Iya, video handphone. Ratusan tabung gas LPG 3 kg ini berserakan di tengah Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian tersebut bermula saat truk yang membawa sekitar 2.000 lebih tabung gas LPG 3 kg melaju dari arah Cilengsi menuju ke arah Jakarta. Saat di lokasi kejadian dengan kondisi jalan yang menikung dan menurun, seketika penyangga bilik besi bagian kanan truk patah yang menyebabkan ratusan tabung gas berhamburan ke jalur berlawanan. Diduga penyangga truk bagian dalam tak kuat menahan beban ribuan tabung gas kosong tersebut. Atas peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Saya juga nggak tahu begitu, tahu ambruk aja. Orang lagi pelan gitu, lagi belok gitu pas belok. Oh, pasti. Ambruk kayaknya mah. Ya barang goyang kali kayak gini kan licin. Dari pabrik tempat produksi. Produksi tabung gas. Tabung gas. Mau ke Pertamina. Akibat kejadian, arus lalu lintas dari arah Cilengsi menuju Jakarta mengalami ketersendatan dan kejadian ini telah ditangani unit laka lantas Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyatu Priyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis tak hanya menyasar peserta didik saja, ibu hamil dan ibu menyusui pun turut diberikan bantuan. Puluhan box makanan bergizi gratis dibagikan untuk memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui digelar di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, membagikan langsung puluhan box makanan. Box makanan yang dibagikan antara lain berisi nasi, telur, sayur labu, jeruk, dan susu. Pemberian makanan bergizi gratis dilakukan dalam rangka memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Antusias banget dengan program hari ini pemberian makan kepada ibu hamil ya. Karena program pencegahan stunting ini sebenarnya dimulai dari ketika ibu hamil di kandungan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu suka lupa kalau kandungannya itu juga bayi yang harus dikasih makan yang bergizi. Kedepannya, program ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus dilakukan di sejumlah daerah. Meski demikian, masih ada daerah yang belum melaksanakan program tersebut, salah satunya di Palangkaraya. Hari keempat pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN 5 Margadadi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat disambut antusias para siswa. Sebanyak 3.942 paket makanan makan bergizi gratis disalurkan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Indramayu. Pada hari keempat ini, menu makan bergizi gratis diantaranya nasi goreng, nugget, tahu isi, buah semangka, dan susu. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, para siswa pun bisa menghemat uang jajan mereka. Sementara itu, pemerintah setempat akan mendirikan 4 dapur di Kecamatan Indramayu, Karangampel, Jatibarang, dan Kecamatan Kananghaur untuk menyuplai makanan bergizi gratis ke setiap TK, SD, SMP, dan SMA. Semuanya nanti bergiliran, tapi saat ini karena masih tahapan serentak proses, jadi kita nanti yang utamanya adalah pembuatan dapur selanjutnya. Meski di beberapa daerah di tanah air program makan bergizi gratis sudah mulai berjalan, namun di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, program tersebut belum terlaksana. Para siswa pun membawa bekal sendiri dan makan bersama di halaman sekolah. Seperti yang dilakukan di SD Negeri 3 Langkai Jalan Temanggung Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Setiap pagi, para siswa membawa bekal yang dimasak orang tuanya dari rumah atau membeli makanan dan minuman dari warung, seperti nasi, sate, telur, dan air mineral. Para siswa dan pihak sekolah pun berharap program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini juga segera bisa diterapkan di daerahnya.
Sementara itu, di tengah gencarnya program makan bergizi gratis oleh pemerintah untuk siswa-siswi sekolah, sejumlah orang tua murid di SMA Negeri 2 Cilengsi malah mengajukan protes karena diminta membayar iuran untuk makan gratis bagi guru dan pegawai tata usaha. Sebanyak 387 orang tua siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Cilengsi dibebankan biaya jutaan rupiah untuk membayar makan siang guru selama 1 tahun, membeli AC, serta menambah daya listrik sekolah. Orang tua siswa pun mendatangi sekolah untuk mempertanyakan pungutan sebesar Rp2.650.000 tersebut karena merasa terbebankan.